Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Irma. Sesi sebelumnya kita sudah berkenalan dengan masalah alokasi sumber daya. Apa saja itu batasan-batasan dan variabel keputusan yang digunakannya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai masalah jaringan. Tentunya bukan tentang masalah jaringan telekomunikasi ya teman-teman. Kursus ini akan membantu Anda menentukan algoritma yang digunakan dalam masalah jaringan. Yuk kita lanjutkan materinya. Masalah jaringan dalam pemrograman linier melibatkan analisis aliran dan pemotongan dalam jaringan yang terdiri dari simpul dan busur. Ada beberapa masalah jaringan yang bisa diselesaikan dengan pemrograman linier. Yang pertama, masalah aliran maksimum. Ini melibatkan menentukan aliran maksimum yang dapat mengalir melalui jaringan dari satu simpul ke simpul lainnya dengan biaya minimum atau keuntungan maksimum. Contohnya, ada aplikasi dari masalah aliran maksimum. Contohnya, aplikasi dari masalah aliran maksimum adalah dalam pengaturan lalu lintas jalan raya. Yang kedua adalah masalah pemotongan minimum. Masalah ini melibatkan bagaimana menentukan pemotongan minimum yang diperlukan untuk memisahkan dua simpul dalam jaringan dengan biaya minimum atau keuntungan maksimumnya. Contoh aplikasi dari masalah pemotongan minimum adalah dalam perencanaan jaringan telekomunikasi. Yang ketiga, ada masalah lintasan terpendek. Masalah ini melibatkan menentukan lintasan terpendek antara dua simpul dalam jaringan. Contohnya adalah aplikasi dari masalah lintasan terpendek dalam perencanaan rute pengiriman barang. Untuk menyelesaikan masalah jaringan dalam pemrograman linier, dapat digunakan algoritma seperti algoritma Ford-Fulkerson atau algoritma Dynamic. Algoritma ini digunakan untuk menemukan aliran maksimum atau pemotongan minimumnya dalam jaringan. Dalam menyelesaikan masalah jaringannya, perlu mempertimbangkan karakteristik jaringan dan tujuan dari masalah yang ingin diselesaikan. Di sini ada algoritma yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah jaringan dalam pemrograman linier. Yang pertama, tadi ada algoritma Ford-Fulkerson. Algoritma ini digunakan untuk menentukan aliran maksimum dalam jaringan. Algoritma ini bekerja dengan mencari jalur terpanjang dari sumber ke tujuan dan menambahkan aliran pada jalur tersebut. Yang kedua, ada algoritma Dynamic. Algoritma ini juga digunakan untuk menemukan aliran maksimum dalam jaringan. Algoritma ini bekerja dengan mencari jalur terpendek dari sumber ke tujuan dan menambahkan aliran pada jalur tersebut. Yang ketiga, ada algoritma Prim. Algoritma ini digunakan untuk menemukan pemotongan minimum dalam jaringan. Algoritma ini bekerja dengan memilih busur dengan biaya minimum pada setiap iterasinya hingga tidak ada lagi busur yang dapat dipilih. Dan yang keempat, ada algoritma Simplex. Algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan masalah jaringan yang melibatkan pemotongan minimum. Nah, algoritma ini bekerja dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang terkait dengan masalah jaringan. Yang kelima, ada algoritma pemrograman linier. Algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan masalah jaringan yang melibatkan lintasan terpendek. Algoritma ini bekerja dengan meminimalkan jarak atau biaya pada lintasan terpendek antara dua simpul dalam jaringan. Nah, dalam menyelesaikan masalah jaringan dalam pemrograman linier ini, perlu dipertimbangkan karakteristik jaringan dan tujuan dari masalah yang ingin diselesaikan. Pemilihan algoritma yang tepat dapat membantu kita menyelesaikan masalah dengan lebih efisien dan akurat. Di sini ada contoh algoritma Simplex untuk penyelesaian masalah jaringan. Yang pertama, identifikasi sumber-sumber dan tujuan-tujuan yang terlibat dalam jaringan. Yang kedua, tentukan biaya pemotongan antara setiap pasangan simpul. Yang ketiga, buat tabel pemotongan dengan simpul-simpul sebagai baris dan kolom, dan biaya pemotongan sebagai elemen-elemen tabelnya. Yang keempat, tentukan variabel keputusan yang akan menunjukkan apakah suatu simpul tersebut termasuk dalam pemotongan atau tidak. Yang kelima,
bentuk fungsi tujuan yang akan meminimalkan biaya pemotongan. Kemudian yang keenam, bentuk batasan yang akan memastikan bahwa simpul-simpul tersebut yang dipilih memenuhi kriteria pemotongan minimum. Dan yang ketujuh, gunakan algoritma simplex untuk menemukan solusi optimal. Yang kedelapan, interpretasikan solusi optimal dalam konteks masalah pemotongan minimum. Yang sembilan, lakukan analisis sensitivitas untuk menentukan rentang validitas dan biaya bayangan dari setiap variabel keputusan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, kita dapat mengetahui bagaimana perubahan pada nilai variabel keputusan akan mempengaruhi solusi optimalnya. Berikut contoh tabel dan alur diagram pada masalah jaringan. Di sini terdapat jalur 1 sampai dengan jalur 4, di mana terdapat jalur kritis ada pada jalur 1 karena mempunyai lama penyelesaian yang paling lama. Dalam menyelesaikan masalah jaringan dalam pemrograman linier, perlu dipertimbangkan karakteristik jaringan dan tujuan dari masalah yang ingin diselesaikan. Pemilihan algoritma yang tepat dapat membantu penyelesaian masalah dengan lebih efisien dan akurat. Itu adalah gambaran dasar masalah jaringan. Baik, rekan-rekan sekalian, ini adalah materi terakhir mengenai metode optimisasi linier. Semoga materi-materi dasar ini bisa membantu rekan-rekan dalam memahami persoalan optimasi linier. Untuk selengkapnya, mengenai pemahaman yang lebih dalam dan contoh-contoh bisa rekan-rekan pelajari dalam lecture notes. Terima kasih sudah mengikuti, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Irma, undur diri, stay safe, stay healthy, dan keep growing. Bye!